Shalom saudaraku, salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di program pendalaman Alkitab yang seperti biasa hadir setiap hari Jumat malam pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Apa kabar saudara di kesempatan kali ini? Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Program pendalaman Alkitab di kesempatan kali ini akan mengangkat kembali konten yang pernah kita bahas sebelumnya, yakni waspada terhadap guru palsu. Dan di bagian yang pertama ini, kami akan membawa pesan bagaimana kita bisa mengenal tanda atau ciri dari guru-guru palsu di akhir zaman. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus sudah memberikan petunjuk kepada setiap kita bagaimana cara untuk kita bisa mengenali tanda atau ciri dari guru palsu, yakni kamu akan mengenal mereka dari buahnya. Dalam kehidupan sehari-hari aja, kita harus membedakan mana uang yang asli dan uang palsu, bukan? Nah, demikian pula di dalam kehidupan kita bergereja dan berjemaat, kehidupan sebagai orang-orang percaya, kita harus belajar membedakan mana ajaran yang asli dan mana ajaran yang palsu. Masalahnya sekarang, kalau sebuah ajaran palsu itu yang jelas-jelas tidak mirip dengan kekristenan, kita mudah membedakannya. Contohnya seperti ajaran yang beberapa tahun terakhir sedang berkembang pesat, yakni Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, yang meyakini bahwa Yesus berinkarnasi kembali dalam rupa seorang wanita dari Tiongkok. Kemudian mereka juga menolak kitab suci yang ada sekarang karena menganggap bahwa kitab suci kita sekarang itu adalah penghalang bagi Tuhan menyatakan rencananya yang baru di akhir zaman. Makanya mereka meyakini bahwa kitab suci yang benar adalah kitab suci yang terbaru yang berasal dari Yesus perempuan mereka. Nah, ini jelas-jelas salah, ini jelas-jelas menyimpang, dan kita bisa melihat ada perbedaan yang sangat signifikan. Kita bisa berkata dengan tegas, oh jelas ini palsu. Masalahnya sekarang, di dalam gereja Tuhan, ada menyusup pengajaran yang sangat mirip kekristenan. Itu sebabnya di bagian yang pertama ini kita akan concern untuk mengenal tanda-tanda dan ciri dari guru-guru palsu di akhir zaman. Mari kita siapkan hati kita, karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Untuk memulai membahas mengenai guru palsu, kita akan terlebih dahulu membaca ayat firman Tuhan yang menjadi acuan, yaitu di dalam 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan berkata, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saya akan menggarisbawahi kata sesat. Kata ini bisa diartikan secara harafiah adalah salah jalan atau salah arah tujuan. Jadi bisa kita simpulkan, guru-guru palsu di akhir zaman itu bertanggung jawab karena sudah menyerongkan jalan kebenaran atau membelokkan tujuan yang sejati kepada tujuan-tujuan yang bukanlah pokok di dalam ajaran Kristus Yesus. Orang yang dikategorikan guru palsu, sebenarnya mereka tidak merasa bahwa mereka tuh guru palsu. Mereka berpikir bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang sejati, karena tidak ada seorang pun yang pengen disebut sebagai guru palsu, bukan? Tetapi Tuhan Yesus mengkategorikan mereka menjadi guru palsu justru karena buah yang mereka hasilkan. Ketika mereka tidak lagi menjadi teladan yang benar, tetapi justru menyerongkan jalan kebenaran kepada hal-hal yang bukan merupakan tujuan utama dari Kristus bagi jemaatnya. Nah, inilah yang harus diwaspadai. Ketika kita merasa bahwa kita hamba Tuhan yang benar, yang sejati, ternyata buah yang kita hasilkan tidak sesuai dengan yang Tuhan harapkan, atau misi yang kita kerjakan itu salah dari tujuan Allah yang sejati. Nah, kalau ditanya, apakah guru palsu menggunakan landasan firman yang benar? Iya, mereka menggunakan kitab suci yang sama. Tetapi masalahnya, apa yang mereka ajarkan itu bukanlah poin-poin utama yang Tuhan ingin tanamkan bagi jemaat Tuhan. Tetapi fokus utama pemberitaan para guru palsu ini jelas bukanlah memberitakan mengenai Kristus, tetapi hal-hal yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus. Coba saudara mengingat kembali pencobaan di padang gurun. Apa saja yang ditawarkan iblis kepada Yesus? Yang pertama, ketika Yesus lapar, iblis memberikan sebuah opsi kepada Yesus dengan membuat batu menjadi roti. 1. Soal perut. Kedua, iblis membawa Yesus naik ke atas bubungan bait suci.
dan menyuruh Yesus terjun dari atas sana, karena malaikat Tuhan pasti akan menatang Yesus di atas tangan mereka supaya kakinya tidak terantuk pada batu. Kedua, itu bicara soal perlindungan, proteksi. Lalu yang terakhir, apa yang iblis tawarkan kepada Yesus? Kekayaan dan kemuliaan kerajaan di dunia ini, asal Yesus sujud menyembah kepada iblis. Ini bicara hidup kaya, hidup diberkati. Jadi fokus dari kebanyakan guru palsu ini sama seperti apa yang iblis tawarkan kepada Yesus. Satu, urusan perut, hidup nyaman, hidup enak. Kedua, perlindungan Tuhan, senantiasa dipelihara Tuhan. Yang ketiga, kekayaan, hidup senantiasa mengalami terobosan finansial, keuangan yang dipulihkan. Bukankah itu berita Injil kebanyakan dari guru-guru di akhir zaman? Sementara pengajaran yang sejati berpusat kepada carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Berbeda dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru palsu. Mereka lebih fokus kepada pemulihan keuangan, hidup yang sukses, hidup yang kaya, semakin kaya dan luar biasa kaya. Itu yang selalu digaungkan di dalam rumah Tuhan hari-hari ini. Tetapi pengenalan akan Tuhannya nol. Jadi porsi pengajaran mengenai financial breakthrough itu lebih dominan hari ini diajarkan ketimbang pokok-pokok kekristenan seperti mengenal Kristus, mengenal ketuhanan Yesus Kristus, pikul salib, sangkal diri. Karena pembahasan dan pendalaman Alkitab seperti ini tidaklah menarik bagi gereja, tidaklah menarik mungkin bagi jemaat. Sehingga akhirnya guru-guru ini mencari sesuatu yang menarik untuk diberitakan, dan itu menjadi kebutuhan jemaat. Siapa yang tidak ingin hidup sukses? Siapa yang tidak ingin hidup kaya? Maka berita Injil hari ini jelas pesan utamanya adalah kemakmuran. Itulah yang sedang diberitakan oleh guru-guru palsu di akhir zaman. Sehingga tidak heran ada begitu banyak anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang akhirnya meninggalkan kekristenan, melepaskan imannya. Karena mereka merasa bahwa di dalam gereja mereka tidak mengenal Tuhan, mereka tidak diajarkan takut dan mengasihi Tuhan. Mereka lebih banyak diajarkan bagaimana hidup menjadi kaya. Padahal lucunya orang terkaya di dunia ini kebanyakan bukanlah orang-orang Kristen, maaf kata. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat pembahasan mengenai waspada terhadap guru palsu bagian yang pertama ini, apa yang saudara sudah dapatkan? Yang bisa kami sampaikan ialah, mari kita waspada dan berjaga-jaga terhadap ajaran-ajaran yang menyusup di dalam kekristenan. Oleh sebab itu, mari kita lebih bertekun lagi membaca, merenungkan, dan menyelidiki kitab suci kita seperti yang diingatkan oleh para rasul agar kita lebih giat lagi melakukannya di hari-hari Tuhan yang mendekat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai di sini pembahasan kita. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di bagian kedua di next episode dari program pendalaman Alkitab. Kalau saudara menyukai video ini, jangan lupa like, dan saudara boleh bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Dan pastinya jangan lupa subscribe channel ini, juga nyalakan notifikasi agar saudara mendapatkan info-info yang terbaru dari konten channel Simply Truth ID. Sampai bertemu di next episode dari program pendalaman Alkitab. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan Shalom.